Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa ala ma'ad. Sekarang kita buka terusan yang kemarin kita sudah bahas hadis ke-27 ya. Kita kemarin kita sudah bahas tentang orang-orang yang punya rasa kasih sayang. Sekarang kita bahas hadis ke-28 halaman 15. Halaman 15 kita baca, kita lakukan sama kita lihat Umar Al-Fatihah alaniyah mana wa sahabil kitab Al-Habib Umar bin Muhammad Sa'id wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ila hadhihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zurul kubur fa innaha tudzakkirumul akhirah. Dapat katanya. Ada berarti. Zurul kubur fa innaha tudzakkirumul akhirah. Rawahu Ibnu Majah. Kita lihat artinya sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ziarahilah kubur, sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini, di hari Ahad, kita kumpul lagi untuk baca kitab yang tipis ini, kitab Al-Habib Umar bin Muhammad Sa'id. Walaupun kitab ini tipis, tapi barang siapa yang menghafalnya, yang mempelajarinya, yang mengenalkannya, insya Allah dijamin dapat keutamaan besar. Sebagaimana Rasulullah bersabda, orang yang belajar hadis, menghafal hadis, mengamalkan hadis, walaupun hadisnya itu ringan, pendek, ringkas, tapi dia amalin atau dia hafalin, itu Allah akan berikan dia keutamaan besar. Di antaranya Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat bersama orang-orang fuqaha wal ulama. Percaya? Percaya. Kalau percaya, di sini ada hadis. Abu Umar bilang nih, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan ba'athahu Allahu yawmal qiyamah minal fuqaha wal ulama atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang belajar dan menghafal, mengamalkan hadis Nabi, 40 hadis dia dihafal, diamalin, dia belajar. Ini lebih dari 40 hadis, Pak. Maka dia akan dibangkitkan dari kiamat bersama para ulama, dibangkitkan bersama orang-orang yang alim, yang mulia di sisi Allah. Walaupun kita bukan orang alim, Pak, tapi kalau kita belajar ini hadis, kita amalin, insya Allah bersama gerbong mereka para ulama yang hafal hadis, ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis. Itulah keutamaan orang yang belajar hadis. Ini diantaranya hadis ke-28. Hadis yang pendek banget nih. Nanti kita akan sedikit menggali tentang hadis ini. Rasulullah bersabda, ziarahilah kubur, Nabi. Berarti ziarah kubur apa? Anjuran Nabi. Jangan bilang, oh bid'ah. Ziarah wali songo bid'ah.
kuitang, jarak keluar batang. Waduh, dibilang beda. Sesungguhnya asal ziarah kubur itu hukumnya sunnah karena perintah dari Nabi, anjuran dari Nabi. Emang dulu dilarang sama Nabi di zaman Islam baru datang karena mereka terkadang iman mereka masih lemah, maka Nabi dulu melarang ziarah Nabi, betul. Ziarah kubur itu dilarang sama Nabi. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, di zaman Islam baru datang ceritanya. Kuntu nahaitukum ziarah kubur. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Nabi pernah melarang kita ziarah kubur dulu Pak. Fal'an fazuruha. Dan sekarang ini kata Nabi, itu kan dulu, tapi sekarang aku perintahkan kalian ziarah kubur. Sekarang ini udah boleh, bahkan sunnah, dianjurkan, diperintah Nabi untuk ziarah kubur. Dulu mungkin Pak, dulu awal-awal Islam baru datang, orang tuh terkadang masih lemah imannya, masih bimbang, ilmunya belum ada. Terkadang ziarah kubur tapi meratap, meminta, menyembah dulu. Tapi sekarang alhamdulillah orang udah punya ilmu, insya Allah imannya udah kuat, nggak bakal kita minta ke kuburan, nggak bakal kita nyembah kuburan. Jadi diperintah sama Nabi, anjuran Nabi, ziarahilah kubur. Wabil khusus kubur-kubur kerabat dan famili kita. Tuh wabil khusus Pak. Jangan dibiarin tuh kuburan keluarga kita rumputnya tinggi, hilang begitu aja tuh, rata. Kita nggak kenal mana kuburan bapak kita, mana kuburan ibu kita nggak kenal. Karena ini perintah dari Nabi untuk ziarah kubur, maka wabil khusus ziarahilah orang tua kita, sanak famili kita, keluarga kita. Karena orang yang ziarah kubur itu sesungguhnya penghuni kubur melihat kita, mengetahui kita, bahkan bisa mendengar kita. Makanya kan ada orang ngobrol di kuburan, Mbak, saya besok nih insya Allah mau hajatan. Diajak ngobrol tuh, betul nggak? Sebenarnya sih nggak masalah, mau ajak ngobrol juga. Nabi pernah ngajak ngobrol mayit yang dikubur. Pas Nabi Muhammad SAW datang ke tempat Ghazwah Al-Badr, pernah Nabi itu datang ke tempat Ghazwah peperangan Badr. Alhamdulillah orang Muslim itu menang. Perang Badar itu menang melawan orang-orang kafir Quraisy, melawan orang-orang non Muslim. Ada beberapa mayat atau jenazah yang meninggal dunia dari orang kafir. Siapa mereka? Di antaranya ada Ubay bin Salul, ada lagi pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal. Pokoknya ada tuh mayat-mayat jenazah yang mati dari orang-orang kafir yang ditumpuk sama Nabi, ditaruh di satu sumur atau satu lubang. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka orang-orang yang mati, ini orang mati Pak, dia ngomong sana. Nabi bilang ini, wahai musuh Allah, qad atana ma wa'adna Allahu wa rasuluh. Aku telah mendapatkan janji Allah kepada kami orang muslim. Wa kaifa wajadtum ma wa'adna rabbi? Apakah kalian sudah dapat janji Allah kepada kalian? Yang mana kalian mati dalam keadaan kafir, kalian akan diazab dan disiksa dalam kubur. Nabi ngajak ngobrol orang-orang kafir yang meninggal dunia, yang mati di medan perang. Dan tatkala itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, lima fa'atan dzalik, kenapa kau ngomong sama orang-orang yang udah mati ya Rasulullah?
mayat jenazah ini yang aku ajak ngomong, mereka lebih mendengar daripada kalian. Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka, tapi mereka lebih mendengar daripada kalian. Karena setiap orang yang sudah dikubur, mereka mendengar yang lain ucapkan. Bahkan orang-orang ziarah kubur disunahkan ucap salam. Kenapa sih? Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat antum sabiqun wa nahnu insyaallah lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Dianjurkan ucap salam. Kenapa? Di samping kita mendoakan mereka menjawab salam kita. Jadi salam ada 3 ya. Ada salam yang wajib dijawab dan kita dengar jawabannya, betul nggak? Assalamualaikum, kita tahu. Waalaikumsalam. Kita dengar tuh jawaban salam orang-orangnya, kita menjadi salamkan mereka. Tapi ada salam yang nggak wajib dijawab. Waktu kita tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak wajib dijawab, Pak. Jangan tentang salam wajib dijawab. Ada orang salam, kita lagi nggak sholat, ada orang sholat, Assalamualaikum kita jawab. Nggak wajib dijawab. Tapi ada salam yang mana kita nggak mau dengar jawabannya. Kita nggak mau, Pak. Lo kan kita ke kuburan, Assalamualaikum Bapak. Ya udah nih, kalau Waalaikumsalam kita kabur, Pak. Tapi itu kita nggak mendengar jawabannya. Tapi sesungguhnya mereka mendengar salam kita dan mereka menjawab salam kita. Nggak percaya? Ya udah duluan dah. Nanti saya ucapin salam. Kalau nggak percaya, karena Nabi bilang, "Ma min rajulin yamurru bi qabri rajul alladzi kana ya'rifu fi dunya wa yusallimu alaihi illa radallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam." Siapa orang yang melewati satu kuburan lalu dia mengucap salam kepada penghuni kubur, sesungguhnya Allah akan mengembalikan ruh orang yang meninggal tersebut hatta yarudda alaihi salam, sampai orang tersebut menjawab salam orang yang masih hidup. Jadi orang yang meninggal dunia itu bisa menjawab salam kita. Makanya kita sunnah, Pak. Sunnah, Pak. Walaupun kita mampir nggak mampir masuk ke kuburan atau lewat doang sunnah. Sunnah ngapain? Ngucapin salam. Sunnah, Pak. Kita lagi naik motor, tahu-tahu kita lewat pemakaman, misalnya lewat pemakaman umum, kita tengok, kita ucapin salam aja, walaupun kita nggak mampir, Pak. Kita nggak masuk ke kuburan, nggak ziarah, tapi kita lewat, sunnah juga ucap salam. Apalagi kita masuk ke pemakaman mereka, maka sunnah salam. Ya minimal Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dalam riwayat lain, Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah lahiqun. Ya nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Itu pokoknya alhamdulillah tuh. Orang yang tidak ucap salam menjawab salam kita, mendengar salam kita. Bahkan bukan saja mendengar dan menjawabnya, mereka girang, gembira, bahagia. Bahagia, Pak. Ana suma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbu fi dunya. Tidaklah kegembiraan orang yang di kuburan itu lebih gembira, lebih bahagia. Tidak lebih bahagia selain ada orang yang datang ke pemakaman mereka, ke kuburan mereka, lalu mereka ziarahi mereka dan mengucap salam kepada mereka. Mereka girang, gembira, apalagi yang datang orang yang dikenal, yang dicintai. Misalnya ada bapak kita meninggal, bapak kita itu paling suka, paling girang, paling senang ada orang yang datang yang dia kenal, yang dia cinta. Siapa? Ya anak-anaknya. Anaknya datang, mereka gila, bahagia diziarahi. Mereka tuh tidak ada kebahagiaan yang melebihi itu. Apapun yang di dunia ini tidak ada yang melewati bahagia itu. Mereka lebih bahagia dapat
ziarahnya, dapat doanya, dapat salamnya dari orang yang mereka cintai yang masih hidup. Jadi itu sunnah banget Pak. Girangin, senengin orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, karena mereka girang kalau kita ziarahi, mereka gembira kalau kita kunjungi. Lalu ziarah, ziarahnya ziarah ya zuru ziarah, artinya berkunjung. Sebenarnya ziarah ini bukan bakal orang mati doang ya. Saya mau ziarah kemana? Ke Habib Gidan. Weh, Habib Gidan udah meninggal. Waduh, ada yang berkata itu. Ziarah pun bukan berarti kita ke kuburan Pak. Ziarah artinya berkunjung bahasa Indonesia. Ziarah artinya berkunjung. Saya mau ziarah mana? Kiai Yusuf Gondrong. Kiai Yusuf belum meninggal. Ziarah itu bakal orang hidup, bakal orang meninggal juga. Jangan salah sangka Pak. Jadi kalau kita ada orang ngomong, ziarah yuk, ziarah ke mana? Ziarah ke Ustaz Ahmad Rifai. Boleh. Ziarah tuh bakal orang yang hidup juga boleh. Ziarah ke mana? Ke Bang Muhyiddin. Ziarah nggak apa-apa. Ziarah berkunjung doang Pak. Ziarah punya berkunjung. Tapi lebih khusus lagi berkunjung ke orang tua kita yang meninggal dunia, itu lebih disukai lagi, lebih disunahkan lagi, lebih dianjurkan lagi. Ya, jadi jangan malas dari ziarah, karena kita tuh bakalan mati Pak. Bangsanya diziarahi. Kalau kita nggak pernah ziarah Pak, tahu nggak? Nanti kita masuk kuburan, asing bagi kita tuh kuburan. Asing gimana sih asing? Kita nih nggak pernah ngirim hadiah, ngirim WhatsApp, ngirim SMS ke Nigeria misalnya. Nigeria tuh pokoknya belum pernah kita datengin. Udah belum pernah kita datengin. Tapi kita tuh ngirim hadiah sama orang-orang Nigeria. Kita kirim hadiah, ngirim WhatsApp, ngirim SMS, ngirim pesan, ngirim paket. Pokoknya kita udah dikenal di sana. Sering apa? Sering ngirim paket, sering ngirim hadiah. Orang sana udah baca hadiah kita. Dari Bapak Ayub di Ciledug. Pas kita berkunjung ke sono, orang sono bakalan nyambut kita lah. Nyambut Pak, lebih kenal, sering ngirim hadiah, betul nggak? Begitu juga di kuburan. Kalau kita nggak pernah ngirimin ke almarhum yang telah meninggal, kita nggak pernah ngirimin mereka baca Quran, nggak pernah ngirimin mereka hadiah, nggak pernah ziarah kepada mereka. Nanti kita masuk kubur tuh asing banget, asing betul Pak. Kagak ada yang nyambut Pak. Tahu nggak? Orang-orang beriman yang mereka kita kirimkan hadiah, mereka udah mengenal kita. Insya Allah kita meninggal, kita disambut sama mereka. Jadi itu orang beriman kalau meninggal dunia, yang sering kirim Fatihah, yang sering ziarah, yang sering kirim hadiah akan disambut sama penghuni kubur yang udah senior Pak, udah lama meninggal Mas. Jadi ada Pak penghuni kubur senior, ya bapak-bapak kita, kakek kita, nenek kita, encang-encang kita yang udah meninggal, itu mereka senior. Kira-kira datangnya penghuni baru, insya Allah disambut. Mana dalilnya? Dalilnya dalam kitab I'anatul Talibin ada. Di sini dijelaskan di sini. Kalau ada orang meninggal, maka Rasul bersabda, "Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasau far'an 'alaihi." Pertama, orang yang meninggal dunia, pasti yang meninggal dunia, lalu jadi dalam kuburnya ditaruh di letakkan kuburnya. Orang-orang udah ziarah udah kelar, udah kuburin, udah nguruk dia, udah bacain dia, udah doain dia, mereka jalan pulang. Itu mayit, kita lihat yang lagi menjadi mayit kalau di kuburan, kita dengar sendal mereka. Suara sendal mereka tuh tak 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 tak. Satu-satu tuh mereka saling pulang ke rumah masing-masing. Kita dengar tuh. Satu udah pulang, satu udah pulang, satu udah pulang. Kita dengar tuh, apalagi kalau orang pakai bangkiak. Pakai bangkiak lebih dulu lagi. Kita di kuburan. Tahu ada yang pakai bangkiak, kamu di situ pakai. Tuh kita dengar suara sendal orang yang nguburin kita yang udah pulang. Pas orang-orang udah pulang, waktunya kita sendirian tuh dalam kubur. Ngapain? Didatangin.
Datang siapa? Hayati malakan. Dua malaikat datang. Ngapain itu dua malaikat datang? Akan. Dua malaikat itu nanya. Interogasi Pak. Nanyanya enggak? Kagak cengeng-cengeng Pak. Tahu nanyanya? Mukanya serem. Ada yang meriwayatkan saudan, hitam legam. Serem deh pokoknya. Sampai-sampai Sayyidina Umar dulu ngomel Pak. Sayyidina Umar kan di kuburan tuh orang yang paling berani waktu dia hidup siapa? Sayyidina Umar. Iblis aja setannya takut sama Sayyidina Umar. Saking seremnya Sayyidina Umar, saking galaknya. Di kuburan pas Sayyidina Ali nungguin Sayyidina Umar, Sayyidina Ali melihat dalam kubur Sayyidina Umar ngomel-ngomel sama dua malaikat ini. Wahai malaikat, apa kalian menghadapi orang-orang muslim seserem ini? Kata dua malaikat Mutanakir, betul. Kami akan bertanya pada mereka dengan kubur dengan wajah yang seram ini. Terus kata Sayyidina Umar, ya Allah, aneh aja takut, aneh aja kaget, aneh paling berani nih orang. Tapi pas dalam kubur mereka berdua datang, saya paling takut pas saya kaget melihat wajah mereka. Maka Sayyidina Umar bilang, mulai sekarang kalau bisa jangan pasang wajah yang seserem ini sama orang yang beriman. Sayyidina Ali itu benar Pak. Sayyidina Ali itu Masya Allah, Madinatul Ilmi. Sayyidina Ali itu mantunya Rasulullah, budak ilmu. Dia tasyaf. Sayyidina Umar memelih dua malaikat ini karena berwajah serem. Kata Sayyidina Umar, wahai malaikat, kalau bisa besok-besok jangan kalian masang wajah yang seserem ini. Saya aja takut gimana orang-orang beriman yang punya nyali. Kayak kita nih, punya nyali. Sayyidina Umar itu paling berani. Saya takut sama dia. Siapapun takut sama dia. Tapi dia masih kaget, masih takut, masih serem melihat mungkar nakir. Maka pertama yang ditanya siapa? Yang ditanya pertama, nih Pak, pertanyaan yang paling kita pengen nih, yang kita bisa jawab. Insya Allah kalau orang umat Nabi Muhammad bisa jawab. Apa pertanyaan malaikat? Kan kita tahu ya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man imamuka, wa man bidatuka, wa man bidatuka. Kita kan tahu yang itulah. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, di mana kiblatmu, dan siapa saudaramu. Kita kan tahu itu. Tapi yang paling ditanya sama malaikat adalah dalam sebuah hadis, ma hadzal rajul ladzi bu'itha fikum. Ini pertanyaan paling dahsyat. Semua umat Nabi Muhammad akan ditanya tentang Nabi Muhammad. Apa pendapatmu tentang sosok yang mulia ini, seorang nabi? Kita terus lihat gambar Nabi, kita akan merasakan, karena kita sering selawat, kita sering menjalankan sunnah Nabi, maka kita akan jawab, ini adalah asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya ini adalah Nabi Muhammad, utusan Allah, kekasih Allah, Rasul Allah. Kita akan ditanya tentang Nabi kita, Pak. Kita akan ditanya sosok Nabi kita. Siapa ini? Bagaimana bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Maka kita akan jawab, hadza Rasulullah, hadza Nabiullah, hadza Abdullah wa Rasuluh. Ini adalah Rasulullah, kekasih Allah, hamba Allah, utusan Allah. Aku bersyahadat dari Tuhan selain Allah dan beliau adalah utusan Allah. Kalau kita sudah bisa jawab, kita selamat Pak. Pas kita selamat, arwah kita, ruh kita diangkat sama Allah. Lalu orang-orang beriman akan mencium yang sudah meninggal dunia dan malaikat mencium harum wanginya ruh orang beriman yang bisa jawab. Nah, tatkala itulah orang-orang beriman kumpul yang sudah meninggal dunia. Ngapain? Nyambut kita, nyambut arwah kita yang baru meninggal bisa jawab pertanyaan yang terakhir. Tidak disambut sama orang-orang beriman yang sudah senior meninggal duluan. Itulah bagaimana kita bersikap sama orang meninggal. Insya Allah mereka pun akan menyambut kita karena kita udah kenal sama mereka. Kapan kita kenal mereka? Kita pernah ngasih hadiah kepada mereka. Kita ngisi Fatihah kepada mereka.
kita ngirim doa kepada mereka. Itulah cikal bakal bila dikenal sama penghuni kubur, dan mereka penghuni kubur akan menyambut kedatangan kita. Jadi kita nggak serem lagi, nggak kaget lagi, nggak asing lagi. Kita masuk ke kuburan, udah banyak teman kita Pak. Siapa teman kita? Itu tetangga kuburan kita tuh, banyak tetangganya. Kita kan di kuburan tuh banyak orang yang kuburin, orang-orang soleh. Insya Allah mereka nyambut kita dan membuat kita nggak kaget lagi, nggak serem, nggak asing lagi. Insya Allah. Jadi dianjurkan sekali untuk menziarahi mereka, kirim doa sama mereka, dan mendoakan mereka, ngirimin hadiah kepada mereka. Itu yang penting. Jangan sampai kita lupa Pak. Dan keutamaan orang yang ziarah kubur, nih, keutamaannya besar. Manzaro qabro abawaihi au ahadihima, barang siapa yang ziarah kubur orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya yang sudah meninggal, kana maghfuran lahu. Wa fi riwayatin ghafarallahu lahu. Sesungguhnya orang yang ziarah kubur akan diberikan pengampunan oleh Allah. Allah akan ampuni dosa-dosa orang yang ziarah kubur atau orang tuanya. Wa kana barran biwalidayhi, dan dia ditulis sebagai orang yang berbakti sama orang tua. Kita kan ini kurang berbakti nih, misalnya kalau orang tua masih hidup, kita dulu lupa, lalai, melawan. Nih waktunya Pak, waktunya kapan? Pas mereka meninggal dunia, udah dalam kubur, inilah waktunya berbakti. Bagaimana cara berbakti? Kata Nabi, man zara qabra abawaihi aw ahadihima ghafarallahu yaumal jum'ah ghafarallahu lahu wa kana barran bil walidayhi. Barang siapa yang setiap hari Jumat berziarah ke orang tuanya atau salah satu orang tua yang meninggal dunia, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dia ditulis sama Allah sebagai orang-orang yang berbakti sama kedua orang tua. Orang tua jadi senang tuh Pak. Orang tua kita senang. Apa? Sunahnya tuh seminggu sekali Pak. Seminggu sekali kita ziarahin Pak. Tiap hari Jumat. Iya, tiap hari Jumat tuh kita ziarahin. Insya Allah kita meninggal dunia tuh nanti kita pun insya Allah punya anak cucu menziarahi kita Pak. Kalau kita nggak pernah ziarah, kita nggak pernah berdoa, nggak pernah ngirimin Fatihah, lupa sama orang yang meninggal dunia, kita pun akan dilupakan sama anak cucu kita Pak. Kita akan dilupakan sama mereka anak cucu kita. Wah, itu cikal bakal kita punya anak lupa sama kita karena kita nggak pernah ziarahin orang tua kita Pak. Itu Pak, yang pertama Pak, dapat ampunan dan ditulis sebagai orang yang berbakti sama orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, man zaro qabra abawahi aw ahadihima kana kahajjatin. Barang siapa yang berziarah ke orang tuanya di hari Jumat, hari Jumat lagi Pak. Man zaro qabra abawahi aw ahadihima yaumul Jum'ah. Barang siapa yang menziarahi kuburan bapaknya atau ibunya di hari Jumat, maka orang tersebut akan mendapat pahala seperti pahala ibadah haji. Ya Allah, haji lebih mahal Pak, naik Pak. Udah gitu ngantri Pak. Kalau kita hari Jumat kita ziarah ke orang tua kita baca Yasin, doain mereka, berzikir, kita kirimin kepada mereka pahalanya. Insya Allah dapat ampunan, dapat pahala seperti ibadah haji, dan Allah berikan kita sebagai orang-orang yang berbakti sama orang tua. Insya Allah. Jangan putus asa. Orang yang dulu ngelawan, yang dulu durhaka, yang dulu pernah nyenangin bapak ibu, ini waktunya mereka meninggal dunia, kita ziarahi kuburannya. Jadi ziarah kubur itu sebenarnya sunnah. Kapan aja boleh, tapi wabil khusus hari Jumat tuh mereka akan senang sekali orang-orang yang kita ziarahi. Walaupun itu, mudah-mudahan ada caranya kalau bisa maaf. Bila nanti mungkin ada pertanyaan yang bisa ada satu ini juga. Satu ini insya Allah beliau akan jawab pertanyaan kita. Dia guru kita juga. Wabil khusus lagi, insya Allah ini tahun kita tutup dengan kebaikan. Kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita banyak umur, sehat walafiat. Allah berikan kita keberkahan umur rezeki kita. Allah berikan kita anak-anak yang soleh.